berpikir kalau misalnya kita mempunyai akses ke handphone ataupun akun sosial media seseorang, berarti kita bebas melakukan apa saja di dalamnya. Nah, di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya cukup dalam kalau dilihat dari sisi etika, juga menurutku impact-nya itu bisa sangat besar. Nah, kasusnya itu, bayangkan ada seseorang, sebut saja dia Abdul. Nah, si Abdul ini mengunggah foto pribadi teman perempuannya, yaitu pacarnya, ke Facebook menggunakan akun pacarnya sendiri. Nah, dan yang menarik adalah si Abdul ini dia menggunakan email dan juga password yang benar. Jadi dia itu tidak melakukan hacking. Di sini jadi muncullah pertanyaan penting. Apakah tindakan ini salah? Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi teknisnya, secara teknisnya jawabannya adalah tidak melanggar sistem atau sah. Kenapa? Karena dalam sistem teknologi, selama kita memasukkan username atau password yang benar, yang valid, maka sistem akan menganggap bahwa itu adalah sebagai akses yang sah. Karena ya kita tidak melakukan hacking ataupun sebagainya gitu. Nah, sistem ini tidak bisa membedakan apakah yang login itu benar pemilik akun atau bukan. Yang penting ya datanya cocok. Jadi secara teknis tindakan Abdul ini dianggap legal ya, sah oleh sistem. Tetapi kalau dilihat dari sisi etika profesi, jawabannya adalah tetap salah, itu tidak sah. Kenapa? Karena dalam sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu prinsip etika yang dilanggar. Apa sih? Yang pertama itu adalah privasi, karena mengunggah foto tanpa seizin dan juga melanggar hak pribadi seseorang. Terus yang kedua itu kepercayaan. Akses yang diberikan itu justru disalahgunakan. Kita adalah tanggung jawab karena tidak memikirkan dampak dari tindakannya. Dan yang keempat adalah integritas, karena tidak menggunakan akses dengan cara yang benar. Setelah itu kita masuk ke poin yang kedua, prinsip-prinsip etika dalam bidang IT. Dunia teknologi informasi terdapat beberapa prinsip yang harus dijaga. Nah, yang pertama adalah privasi. Nah, privasi berarti kita harus menghormati data dan informasi pribadi milik orang lain. Kita tidak boleh mengakses, menggunakan, atau menyebarkan data tanpa seizin pemiliknya. Nah, dalam kasus Abdul ini, privasi dilanggar karena foto pribadinya diunggah tanpa persetujuan. Meskipun misalnya seperti kita memiliki akses gitu untuk memiliki akses ke sosial medianya ataupun ke handphonenya, tetapi kan dalam etikanya tidak seperti itu. Itu adalah keamanan. Keamanan berarti menjaga data dan sistem agar tidak disalahgunakan. Nah, tidak hanya melindungi dari hacker, tetapi juga dari penyalahgunaan oleh orang yang memiliki akses. Jadi meskipun punya akses, tetap harus digunakan dengan benar. Dan yang ketiga adalah integritas. Integritas berarti bersikap jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang. Dalam dunia IT ini sangat penting karena kita sering diberi akses ke sistem atau data penting. Jika disalahgunakan, maka integritas sebagai profesional akan dipertanyakan. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Artinya kita harus siap atas tindakan yang kita lakukan di dalam sistem. Kita harus memikirkan dampak dari tindakan tersebut. Yang keempat adalah tanggung jawab. Artinya kita harus siap atas setiap tindakan yang kita lakukan gitu, baik di dalam sistem maupun di luar sistem. Kita harus memikirkan dampak dari tindakan tersebut, baik individu maupun kelompok ataupun masyarakat. Nah, dan yang kelima adalah profesionalisme. Profesionalisme berarti bekerja sesuai aturan, norma, dan standar yang berlaku. Misalnya, kita tidak menjiplak karya orang lain dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Nah, dan yang terakhir adalah kepercayaan. Dalam profesi atau di dalam dunia IT, pengguna atau klien memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola pekerjaan mereka atau data mereka. Nah, kepercayaan inilah yang harus kita jaga, bukan justru disalahgunakan seperti si kasus Abdul ini. Jadi, prinsip-prinsip ini bukan hanya tentang teori, tetapi menjadi pedoman